Shalom. Kami mau berarti atas penyampaian waktu di pagi ini. Gereja Protestan Papua mulai PGI Asisten Warga Jemaat Kiblat Barat Kota Larat 15 Februari 2026. Nomor 07 garing Ketu Data Jelga garing Uci garing 02 garing 2026. Majelis Jemaat Kiblat Barat Kota menyampaikan selamat pagi dan selamat datang bagi jemaat. Istimewa kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengambil bagian dalam persekutuan jemaat di saat ini. Selanjutnya majelis jemaat meminta perhatian jemaat terhadap penyampaian warta jemaat sepekan ini sebagai berikut. Ibadah pada pagi ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Sema Pendeta Nyonya MM Pikarima S. Gereja Gloria Emeritus Pendeta Nyonya Tehagia. Dengan mempergunakan tata ibadah pembukaan sidang ke-41 Jemaat DPM Barat Kota di Gereja Siber dan tata ibadah minggu sengsara pertama di Gereja Gloria. Bapak Ibu Jemaat terkasih, marilah kita membuka diri kita untuk menerima firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan dibaca di saat ini melalui Alkitab Perjanjian Lama. Bacaan Mazmur pasal 31 ayat yang pertama berakhir pada ayat yang ke-9. Mendahului pembacaan Alkitab, mari kita mohon doa berkenan Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup di dalam pelayanan ibadah dalam memperingati minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini, kami mengaku rindu untuk hidup kami dituntun melalui firman Tuhan. Karena itu yang penuh kerendahan hati kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dapat membiayai kehidupan kami agar firman Tuhan yang akan dibaca dan kami dengar senantiasa menjadi terang dalam kehidupan kami pada dasarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sekali lagi pembacaan Alkitab Mazmur pasal 31 ayat pertama sampai ayat yang ke-9 dengan judul pembacaan Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin di Tuhan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sembahkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menenangkan aku di tempat yang lapang. Demikian firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Ini kita mulai memasuki minggu-minggu sengsara Kristus, masa di mana gereja diajak untuk berjalan bersama Kristus menuju salib. Minggu sengsara bukan hanya tentang penderitaan Kristus, tetapi juga tentang penderitaan manusia yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Dalam perjalanan iman ini, kita diundang untuk jujur di hadapan Tuhan, membawa ketakutan kita, kegagalan kita, dan keputusasaan kita kepadanya. Dalam kaitan itulah, maka lembaga pembinaan jemaat gereja Protestan Maluku menetapkan berikut pembacaan kita tadi, yaitu kitab Mazmur pasal 31 ayat 1 hingga 9 sebagai nas yang merupakan pada minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini dengan tema pemberitaan, jadilah bagiku gunung batu keselamatan. Saya ulangi, tema pemberitaan kita di pagi ini, jadilah bagiku gunung batu keselamatan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kitab Mazmur 31 ini adalah Mazmur ratapan dan kepercayaan. Di sini Daud berada dalam situasi yang terjepit, yaitu dikejar musuh, difitnah dan nyawanya terancam. Dalam keadaan seperti itu, ia berseru, jadilah bagiku gunung batu, perlindunganku, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Kita bandingkan ayat 3b tadi dari bacaan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, Mazmur ini dibuka dengan seruan yang sangat personal atau pribadi, yaitu kepadamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Ayat 2 tadi. Di sini secara jelas tergambar bahwa Daud tidak menyembunyikan ketakutannya. Ia datang dengan apa adanya menghadap Tuhan Allah dalam firman-Nya ini. Dari sini maka hal pertama yang dapat kita pelajari dari Mazmur 31 ini, khususnya di minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini, adalah bahwa iman bukanlah berpura-pura kuat, melainkan berani datang kepadanya dengan kejujuran penuh, dengan kesetiaan dan penuh tanggung jawab. Ketika beban hidup ini semakin menekan seperti sakit penyakit, tekanan ekonomi, pergumulan batin dan sebagainya, maka pertanyaannya, kepada siapakah kita berseru minta pertolongan? Daud mengajarkan kita bahwa tempat pertama dan terakhir yang harus kita datang adalah kepada Tuhan Yesus Kristus.
hanya mengandalkan Tuhan sebagai gunung batu keselamatannya. Bapak Ibu, persekutuan jemaat yang terkasih, ungkapan gunung batu atau kubu katahanan bukanlah bahasa politis semata atau bahasa politis yang kosong. Di dunia Timur Tengah, gunung batu adalah tempat perlindungan yang kokoh, tidak mudah runtuh, dan memberi rasa aman dari serangan musuh. Dengan demikian, Daud sebagai seorang yang beriman, yang taat kepada Tuhan Allah ketika menghadapi persoalan akan tantangan hidup yang berat, maka ia berseru, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Dengan ungkapan Daud yang demikian, maka Daud sedang mengakui bahwa keselamatan sejati tidak terletak pada kekuatan dirinya semata atau kekuatan manusia lain, melainkan kepada Tuhan Allah sendiri. Oleh karena itu, dalam minggu sentral Tuhan Yesus yang pertama ini, marilah kita melihat Tuhan Yesus sebagai gunung batu keselamatan kita. Ia tidak menyelamatkan dengan pedang, tetapi dengan salib. Ia tidak menghindari penderitaan, tetapi ia masuk di dalam penderitaan itu demi menyelamatkan kita sebagai umatnya. Dan dengan itu dalam ayat 6 Daud berkata, di dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Engkau menebus aku ya Tuhan, Allah yang setia. Inilah puncak iman Daud, yakni penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Kalimat ini pula yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, artinya Mazmur 31 ini menemukan pengenapan dalam Kristus. Betapa bermaknanya seruan Tuhan Yesus bagi kita, sebab seruan ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, ia berkata, sudah selesai. Bisa bandingkan Yohanes 1 ayat 19 sampai 30. Artinya Tuhan Yesus telah menuntaskan seluruh karya pelayanannya sebagai sang penyelamat di dunia ini. Dengan demikian, dalam memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini, maka kita diajak untuk senantiasa mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, Bapak Ibu dan saya. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa menjadi umat Tuhan bukan berarti bebas dari berbagai tantangan, bebas dari berbagai penderitaan, tetapi berani menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang setia dan taat sampai mati di tiang kayu salib. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, di minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini, kita diajak untuk kembali bertanya, di manakah gunung batu keselamatan kita? Apakah pada harta? Apakah pada kedudukan atau jabatan? Apakah pada ilmu dan pengetahuan? Ataukah gunung batu keselamatan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus? Pertanyaan ini penting karena di zaman modern ini banyak orang mengaku beriman kepada Tuhan Allah, tetapi dalam kenyataannya kita justru lebih mengandalkan sesuatu yang lain di luar Tuhan daripada Tuhan Allah sendiri. Mungkin ada di antara kita yang berharap bahwa dengan beriman kepada Tuhan Yesus berarti lepas dari masalah, lepas dari penderitaan.
justru yang selalu diajarkan bahwa selama kita menjalani hidup di dunia ini, kita akan mengalami berbagai macam persoalan dan tantangan hidup. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita ketika kita selalu mengandalkannya. Dia selalu datang untuk menolong kita, sebab Dia telah bersabda, "Aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman." Amin, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya doa Daud menjadi doa kita juga. Mari kita juga berdoa, jadilah bagiku gunung batu keselamatan, sebab hanya Tuhan dan kuasa-Nya yang tidak tergoncangkan oleh waktu, tidak runtuh oleh penderitaan, dan setia menopang kita sampai akhir zaman. Ulah para kita ini yang Tuhan menolong kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur di minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini, dengarkanlah anjuran. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau tanpa paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sementara persembahan syukur diberikan, kita akan pujian bersama dari nyanyian Kiriman nomor 1440, bait yang pertama dan seterusnya. Bapak Ibu jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini Tuhan, kami umat-Mu telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami. Kami minta Tuhan mari datang, jamah dan berkati, ubahkanlah benda-benda yang nanti menjadi karunia-karunia yang hidup, yang dapat dipakai demi pelayanan-Mu di negeri dan jamaat kami, dan berbalik menjadi berkat-Mu. Demi Kristus korban yang hidup, kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus dalam dari